nataijal fikri li arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya. Pertanyaannya adalah, ya Rasul, ayil a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa sih amalan yang paling disukai oleh Allah? Amalan yang membuat kami dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul yang mulia menjawab, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling disukai oleh Allah sekaligus amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah, yang pertama adalah menjaga sholat, melaksanakan sholat di awal waktu, tidak ditunda-tunda. Bahkan kalau melihat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun tentang orang-orang yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Kalau kita berbicara waris, pasti orang yang akan mendapatkan warisan itu ada hubungan khusus. Tidak mungkin tetangganya Pak Haji Cucu ada yang meninggal dunia, tiba-tiba Pak Haji Cucu diundang untuk dapat warisan. Kan aneh. Ini kenapa Pak Haji Cucu ada di sini pada saat pembagian waris? Oh, ternyata untuk jadi saksi, berarti tidak akan dapat warisan Pak Haji Cucu. Ya, paling kalau di situ ada kue karena puasa dibekal pulangan begitu ya. Yang mendapatkan warisan pasti ada hubungan khusus. Bahkan walaupun ada hubungan khusus, tidak semua orang juga dapat warisan. Padahal ada hubungan khusus, tapi tidak semua orang dapat warisan. Nih, untuk memudahkan memahami, ketika A meninggal dunia, ahli warisnya itu ada anak laki-laki, anak perempuan, ikhwan akhwat, kemudian bapaknya mayit, ibunya mayit, istrinya mayit, ya, tetangganya mayit. Kalau ini semua ada, saudaranya mayit bisa dapat warisan kalau tidak ada bapaknya mayit dan mayit tidak punya anak laki-laki. Tapi ketika mayit punya anak laki-laki, maka ketika tidak punya anak laki-laki, ketika punya anak laki-laki, maka saudaranya mayit itu tidak dapat warisan walaupun ada hubungan khusus. Nah, sama. Orang-orang yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus di awal disebutkan siapa? Orang yang beriman. Tapi tidak semua orang yang beriman akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Seperti tadi, saudara ahli waris, tapi saudara belum tentu dapat warisan. Kenapa? Ada orang yang lebih dekat dibandingkan dengan saudara. Siapa? Anak laki-laki. Sama, orang yang beriman, tidak semua orang beriman akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Yang mendapatkan warisan surga Firdaus hanya orang tertentu saja. Kebayang ya? Nah, di surat Al-Mu'minun, salah satu yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus adalah
walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga sholat. Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan ketika para sahabat diutus oleh Rasulullah untuk maju ke medan perang. Sebelum berangkat, Rasul berpesan, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, orang yang sudah sepuh, sudah tua, kemudian musuh yang sudah menyerah. Banyak pesan, tidak boleh merusak lingkungan. Terakhir Rasul menyampaikan, la tusallul asra illa fi bani Quraidah. Jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Berangkatlah. Ternyata belum sampai Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Sehingga para sahabat ataupun pasukan ini terpecah menjadi dua kelompok. Firqah, satu adalah berhenti di perjalanan untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, yang satu melanjutkan perjalanan karena ingin mengejar sholat asarnya di Bani Quraidah. Jadi perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat saat Rasulullah masih hidup saja itu sering terjadi. Padahal bisa langsung bertanya kepada Rasul. Hanya dulu kan tidak bisa telepon Rasulullah kan gitu. Ya Rasul, ini seperti ini gimana ya Rasul? Nggak bisa kan gitu ya. Kalau kita kan sekarang bisa telepon ya. Dulu nggak bisa telepon, hanya apa? Istihad masing-masing. Singkat cerita, selesai dari medan perang, menyampaikan laporan kepada baginda Rasul, ya Rasul, alhamdulillah peperangan sudah selesai dan tidak ada korban karena bisa diselesaikan dengan damai. Tapi ada satu hal yang membuat kami kemarin jadi kurang nyaman, berdebat. Rasul bertanya, apa yang dipermasalahkan? Ya Rasul, ketika kemarin belum sampai Bani Quraidah, ternyata sudah masuk waktu asar, sehingga kami pun terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok satu berhenti di perjalanan untuk melaksanakan sholat asar, kelompok yang kedua melanjutkan perjalanan karena mengejar ingin sholat asarnya di Bani Quraidah. Rasul langsung bertanya, siapa yang memimpin sholat di perjalanan kemarin? Saya ya Rasul. Apa alasanmu? Ya Rasul, bukankah Rasul menyampaikan amalan yang paling disukai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Bahkan Allah juga menyampaikan kabar gembira bagi kita, termasuk akan mewarisi surga Firdaus adalah orang yang menjaga sholat. Kami pun ingin ya Rasul, ya, walaupun sedang dalam perjalanan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sholat dan melaksanakan sholat di awal waktu. Apa jawab Rasulullah? Sodakta, benar kamu. Wah, karena merasa benar kan begini ya, tuh, ente yang salah gitu. Tuh kata Rasulullah, kami yang benar. Rasul bertanya, siapa yang memimpin sholatnya di Bani Quraidah? Saya ya Rasul. Apa alasanmu? Ya Rasul, bukankah sebelum kami berangkat salah satu pesan Rasul adalah la tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Sehingga kami tidak berani membangkang perintahmu ya Rasul. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah. Kami adalah umatmu, kami pengikutmu, kami adalah sami'na wa ata'na. Sendiko dawuh bahasa Inggrisnya ya. Apa jawaban Rasulullah? Sodakta, kamu juga benar. Jadi yang melaksanakan sholat asar di perjalanan dibenarkan oleh Rasul karena ada landasannya tadi, as-sholatu ala waktiha, ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, di surat Al-Mu'minunnya ada landasannya, ya. Kemudian yang melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah pun sama, ada landasannya. Ini merupakan pesan dari Rasulullah SAW. Yang sholat asar di Bani Quraidah
memahami perintah Rasul dengan pemahaman tekstual, yang melaksanakan di perjalanan memahami pesan Rasul dengan pemahaman kontekstual. Jadi para imam madzhab pun sama. Contoh, Imam Malik doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Imam Syafi'i kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua-duanya hadis sahih. Yang Allahumma ba'id hadisnya riwayat Imam Bukhari. Yang kabirau hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, Imam Malik menggunakan selain kualitas hadis, menggunakan ilmu yang namanya tarjihul hadis. Jadi memilih hadis yang tingkatan kesohihannya lebih tinggi. Kan hadis sahih ini sering saya sampaikan tapi cepat lupa, ataupun disampaikan tidak hafal dan sudah lupa lagi kan gitu ya. Ketika kita membaca hadis di belakang itu suka ada tulisannya muttafaqun alaih, rawahul saykhani, rawahu Bukhariyun wa Muslimun, ataupun rawahul jamaah, rawahu sab'ah. Hadis-hadis yang di belakangnya seperti itu, rawinya itu 99% hadisnya sahih. Ya. Rawahu sab'ah itu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ayo Kang Sansan. Langsung kaget. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu rawahu sab'ah. Kalau di belakang ada tulisan rawahu sab'ah, maka hadisnya sahih. Ataupun muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu bukan rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaqun sepakat alaihi terhadap hadis tersebut siapa? Bukhari wa Muslimun. Jadi rawinya lain tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat. Makanya kan ada kalimat wasahhahu Bukhari wa Muslimun, mensohihkan hadis tersebut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya berarti bukan rawahul Bukhari wa Muslim tapi sohahu, mensohihkannya. Ini kan kadang-kadang ada yang ketika kalimatnya muttafaqun alaih langsung hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, padahal bukan. Hadisnya riwayat imam yang lainnya tetapi Bukhari dan Muslim itu menyepakati, kan muttafaqun sepakat alaihi terhadap hadis tersebut siapa? Bukhari wa Muslimun. Turun tingkat kedua adalah rawahul Bukhari, tingkat ketiga rawahu Muslim, dan seterusnya. Nah, karena doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya yaitu rawahul Bukhari, maka Imam Malik karena pendekatan tarjihul hadis sehingga mengambil yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Kalau Imam Syafi'i pendekatan adalah kontekstualnya. Ketika kita akan berdoa, maka etika yang diajarkan oleh Rasul adalah bersolawat, memuji. Makan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah. Terus kan begitu, memuji dulu, bersolawat baru minta. Samalah Abah Dadan datang ke kantor bawa proposal. Tidak mungkin begitu datang langsung minta uang, prolog terlebih dahulu. Ya, Kang Dadang, Dadang atau Dadan, saya suka lihat terus tuh antara Dadang dan Dadan gitu. Ya, membuat proposal. Biasanya anggaran di awal atau di akhir? Di akhir. Pertama apa? Muqaddimah terlebih dahulu. Ya, penjelasan tentang program yang akan dilaksanakannya. Baru terakhir anggaran. Makanya kan Al-Quran juga mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu
berbuah dulu, baru minta, kerja dulu, baru gajian. Lo gimana yang suka kasbon? Nah itu mulai besok jangan kasbon lagi. Jangan kasbon, kan ayatnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu, bukan kasbon. Ya Allah, saya ingin ganjaran ibadahnya besok saja, kan gitu. Itu orang yang kasbon begitu. Kerjanya belum, uangnya sudah diambil. Kalau di Darut Tauhid nggak ada. Ini di sana, di negeri antah barantah gitu, yang suka kasbon. Nah, pendekatannya tekstual, Imam Syafi'i kontekstual. Kenapa? Karena begitu Allahu Akbar, seperti silakan masuk, langsung begitu masuk minta. Tapi begitu datang, Kang Dadang datang ke rumah Pak Cucu, begitu datang langsung tidak menyampaikan anggaran, tapi Pak Cucu luar biasa, rumahnya bersih ya, bunganya itu bunga mahal nih Pak Cucu ini, subhanallah, ini siapa yang, kan gitu, apa yang ada di situ dikomentari positif kan begitu. Coba kalau begitu datang Pak Cucu, bunga gini kok ditanam di sini Pak Cucu, boro-boro dikasih, diusir kan gitu. Nah, Imam Syafi'i karena pendekatannya kontekstual, makanya kan kabiro walhamdulillahi kasiro wasubhanallahi bukratan wa asila. Jadi memuji dulu, kabiro walhamdulillahi kasiro, memuji dulu baru meminta. Landasannya ada. Teman-teman di kita akan ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persib gitu ya. Itu kan pemahamannya ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Yang paling penting adalah jangan sampai kita merendahkan, menyalahkan orang lain. Kalau ada perbedaan, konsepnya yang diajarkan oleh guru kita adalah saya benar, orang lain pun bisa jadi benar. Akan jadi saudara. Tapi kalau saya benar, orang lain salah, itu jadi musuh. Yang mau awalnya mau besanan, nggak jadi besanan. Gitu. Kenapa? Ya tadi, takut nanti disalah-salahkan terus. Kembali lagi teman-teman yang baik, jadi amalan yang paling disukai oleh Allah adalah jaga sholat, perhatikan sholat, disiplin sholat. Kalau ini kita lakukan, kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dampaknya banyak kan? Seperti kita orang tua punya anak, sayang, cinta kepada anak kita. Pasti kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Anak kita pingin beli sepeda, anak tetangga pun pingin beli sepeda. Kita punya uang, yang dibelikan anak siapa? Anak sendiri, bukan anak tetangga. Ya Kang Agus ya, nggak mungkin langsung utang ke koperasi untuk membelikan sepeda tetangga, itu dicurigai kan gitu. Curiga kan Cucu, kenapa Pak Cucu tuh punya anak sendiri tapi anak tetangga ya, kok yang dibelikan sepeda anak sendiri tidak bersepeda? Pasti istrinya curiga, ada apa, jangan-jangan itu anak titipan kan gitu, anaknya Pak Cucu dititipkan ke tetangga kan gitu. Maaf Pak Cucu ya. Nah, ini untuk memudahkan. Mohon maaf ya, saya rada kini kayaknya ya ceramahnya. Karena saya melihat kepalanya sudah mulai pada turun ke bawah. Kalau saya serius, tahu-tahu yang lain sudah pada pulang, dia baru bangun ketika adzan maghrib kan itu. Karena digusur gitu, sudah adzan maghrib. Jaga sholat, perhatikan sholat. Ya. Tadi orang yang menjaga sholat, salah satu jaminannya adalah salah satu pewaris surga Firdaus. Itu kan sudah jelas. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Menggunakan huruf qad, harfu tahqiqin, kemudian aflaha itu af'alu tafdil, sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, berarti mukminnya itu lebih daripada mukmin yang lainnya gitu. Makanya menggunakan aflaha, af'alu tafdil. Qad aflahal mu'minun, sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi
6 kelompok ini orang mukmin spesial kan begitu. Kenapa? Sudah dijatah akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Yang kedua, summa ayya Rasul, apalagi ya Rasul amalan yang membuat kami dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setiap kita pasti seorang anak, belum tentu semua kita punya anak karena belum menikah kan begitu. Kalau belum menikah punya anak, wah dicurigai juga sama tetangganya kan gitu. Nah, kewajiban kita berbakti kedua orang tua kita bukan hanya di dunia saja, termasuk di akhirat. Allah mengajarkan bagaimana komunikasi kita dengan orang tua kita, disebutkan dalam Al-Quran, surat apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jadi janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 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 yang membuat orang tua sakit hati. Tapi sebelum kalimat tersebut ada kalimat kibara ahaduhuma aw kilahuma. Karakter manusia kalau sudah sepuh itu lebih mudah tersinggung dibandingkan ketika masih muda. Kalau imannya itu tidak sebanding dengan bertambahnya usia. Kalau usianya bertambah, imannya semakin meningkat, insya Allah tidak mudah tersinggung. Tapi kalau usianya bertambah, kemudian imannya tidak meningkat, tersinggung, mudah tersinggung. Ini bahasa Al-Quran, kibaru ahaduhuma au kilahuma. Hati-hati, kibaro sudah usia suyuh, sepuh, tua. Kenapa? Merasa itu kan bisa seperti itu karena saya. Kamu bisa jadi dokter karena saya. Sehingga kalau keinginannya untuk dihormati itu tidak diberikan, maka akhirnya apa? Tersinggung. Makanya Al-Quran menyebutkan kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jaga kata-kata kita. Sampai di ayat yang lainnya disebutkan ketika orang tua kita mengajak wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita menyuruh kita, mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka fala tuti'huma, jangan engkau taati, tapi wa sahibhum fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus bergaul dengan orang tua kita, berkomunikasi dengan cara yang baik. Itu Allah mengajarkan kepada kita. Dampaknya kalau kita berbakti ke orang tua, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Jangan-jangan kesulitan yang kita hadapi selama ini karena buah kita kurang memuliakan orang tua kita. Tahun 90 saya ke Bandung, tinggal di Cimahi, di Pasir Kumeli. Ada juga, karena waktu itu bertetanggaan dengan sama-sama orang Jawa merantau dari tahun 80-an lah. Beliau dari Jawa Tengah bekerja di Bandung. Dulunya sebulan sekali beliau meluangkan waktu pulang untuk minta doa restu dari orang tuanya. Alhamdulillah diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala secara duniawinya. Jadi di Cimahi itu, di Paskum, Pasir Kumeli, satu-satunya waktu itu yang punya mobil baru beliau. Rumahnya ada kolam renangnya juga baru beliau. Halamannya luas baru beliau. Sukses bisnis.
Ketika sukses, yang tadinya sering pulang, lama-lama jarang pulang. Lama-lama setahun pun sekali. Lama-lama 2 tahun baru pulang. Terus hanya pleng, jarang pulang. Ibunya, bapaknya sudah meninggal dunia, kemudian ibunya datang ke Bandung. Ketika datang ke Bandung, anaknya tidak ada di rumah, sedang ada di luar karena bisnis. Ibunya nungguan, tidak pulang-pulang ke Jawa karena pengen ketemu dengan anaknya, rindu, kangen ke anaknya. Karena sudah lama tidak pulang-pulang, ketemu dengan tetangga yang lainnya, cerita kalau anaknya itu sedang ada di daerah sana karena ada usaha yang harus diselesaikan. Dikabari sama tangganya ini kalau ibunya datang. Apa jawabannya? Oh ya, sampaikan ke ibu ya, mohon maaf saya belum bisa pulang sekarang karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Sorenya ketemu dengan ibunya ini, ya. Kemudian sang ibu sakit hati dan keluar doa. Keluar doa, ya. Dan doanya ternyata diamini oleh malaikat. Apa yang terjadi? Usaha yang dibangunnya itu semuanya mengalami masalah. Sampai rumahnya juga disita karena dijadikan sebagai jaminan di bank, tidak bisa bayar SPP, dapat surat cinta, cinta 1, cinta 2, cinta 3 kan gitu. Kemudian akhirnya apa? Disita oleh bank dan habis, termasuk isi perabotan rumah tangganya. Dari mobilnya, motornya, semua habis, rumahnya habis, tapi hutangnya belum selesai. Punya anak 2, laki semuanya, kemudian istrinya, ya. Sang suami ini, yang orang Jawa ini, pergi. Kenapa? Karena tidak tahan tiap hari didatangi orang nagih utang, dan rumahnya pun sudah disita dan ngontrak. Istrinya ini karena dulu suaminya sukses, nyuci nggak pernah, apalagi nyetrika, masak sudah ada yang masak, kemana-mana diantar sama supir, sudah terbiasa menikmati hidup seperti itu. Begitu ngontrak 1 kamar, luar biasa bebannya. Ketika ada yang nagih hutang ke situ, ke kontrakannya, sok aja diambil apa yang ada, nggak ada apa-apa. Mau bawa kasusnya dibawa, paling harganya hanya berapa ribu kan gitu. Subhanallah, mudah bagi Allah, dan sampai hari ini tidak tahu keberadaan. Jadi ketika saya pulang ke Jawa, ketemu dengan keluarganya, nanyakan, pernah ketemu dengan ini tidak? Belum pernah sejak saat itu. Sampai ibunya meninggal dunia pun dia tidak datang. Mungkin karena tidak tahu, ataupun tahu malu untuk pulang. Ini jelas. Jadi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, itu balasannya nggak nunggu nanti di akhirat. Di dunia saja, cash and carry. Carry itu mobil ya, nggak enak juga. Cash gitu ya. Di dunia langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat-sahabat yang baik, dan juga ini teman-teman siswi SMA dan yang lainnya, hati-hati jaga orang tua kita, muliakan orang tua kita, karena salah satu yang menjadi jalan kita selamat dunia akhirat adalah orang tua kita. Betul, pahala paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba setelah beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dosa paling besar setelah menyekutukan Allah adalah al-uququ bil walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi pahalanya besar, tapi juga dosanya besar kalau durhaka kepada kedua orang tua. Sampai-sampai ada seorang sahabat, ya Rasul, saya seorang tijarah, seorang pedagang, bisnismen,
Setiap kali saya tanam modal, rugi sampai sudah habis. Saya datang ke sini minta didoakan olehmu ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Wahai saudaraku, apakah kamu punya orang tua? Masih ya Rasul. Punya ibu? Masih ya Rasul. Kalau begitu, pulanglah. Mintalah doa ibumu, orang tuamu. Karena doa orang tuamu lebih diijabah oleh Allah daripada doaku. Doa Rasulullah itu melebihi doa orang tua. Makanya yuk yang punya orang tua ya, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Kalau nanti mudik, niatkan ingin membahagiakan orang tua kita. Kalau niatnya salah, kan kadang-kadang begitu, ada yang mudik niatnya untuk memamerkan aksesoris, punya handphone bagus ya, bisa mematikan handphone jarak jauh, gampang dilemparkan mati kan gitu ya. Jadi jangan memamerkan aksesoris. Kalau tidak ditanya tentang aktivitas di sini, nggak usah diceritakan. Oh, saya direktur utama PT Maju Mundur. Ah, nggak usah kan itu, nggak usah diceritakan gitu. Dah gitu. Biarkan saja. Kalau ada yang tahu, ya pasti ada hikmahnya di balik itu. Tapi jangan niatnya salah ketika kita mudik. Sudah capek, apalagi macet. Saya pernah mudik itu 24 jam nyupir. Sampai ketiduran, lep, didit, maju lagi. Tidur lagi, didit, maju lagi kan gitu. Kenapa? Iya kan? Maju berhenti 24 jam. Subhanallah. Sudah 24 jam bensinnya masih boros karena mesinnya hidup. Kalau dimatikan panas kan begitu. Dimatikan, dihidupkan, bensinnya boros, capek ya. Ternyata salah niat. Rugi murokab namanya itu. Dalam bahasa Arab namanya rugi murokab. Murokab itu bersusun-susun. Rugi kan gitu. Jangan sampai kita masuk dalam kategori yang ruginya rugi murokab, istilah bahasa orang-orang pesantren gitu. Yang ketiga, summa ya Rasul, apalagi ya Rasul amalan yang membuat kami dicintai oleh Allah, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Di zaman Rasulullah, setiap laki-laki yang sudah dewasa diwajibkan untuk jihad, maju ke medan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, jangan semuanya maju ke medan perang. Ada sebagian kalian yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Sehingga konteks hadisnya, man kharaja minal baiti litolabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu Allah, maka dia dicatat sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang kembali. Jadi kita hari ini belajar seperti ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah. Dan selama di majelis ilmu didoakan oleh para malaikat. Doanya apa? Allahumma ghfirlahu, Allahumma rahamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu yang sedang menuntut ilmumu, baik yang ngantuk maupun yang tidak ngantuk. Nah, kan gitu. Nggak ada dalam konteks hadisnya, nggak ada ya. Ini tambahannya. Didoakan semuanya. Hanya yang tidak ngantuk, bonusnya dapat ilmu. Yang ngantuk, ya tetap didoakan oleh para malaikat. Karena doa malaikat tidak ada kalimat baik khususnya yang tidak ngantuk. Yang ngantuk jangan ya Allah, nggak ada begitu. Dan limpahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada hamba-hambamu yang sedang menuntut ilmu. Bahkan malaikat Jibril datang ke majelis ilmu ya, menaungi dengan sayapnya. Makanya cenderungnya ketika orang menuntut ilmu seperti ini apa? Ngantuk. Seperti ayam yang kecil-kecil masuk ke sayap induknya, langsung bunyi. Tidur kan begitu. Nah, ini kan masuk yang kepalanya agak tunduk, itu berarti mepet dengan sayapnya malaikat Jibril kan gitu ya. Jadi anget kan gitu. Karena kan gitu. Jadi sayapnya lebar gini, yang paling ujung sana deket sayapnya itu kan jadi anget, jadi ngantuk kan gitu.
Makanya kan doanya kan Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu doa menuntut ilmu supaya apa? Tidak ngantuk. Malaikat ya, khususnya Dasim yang menggoda manusia tatkala sedang menuntut ilmu, sudah baca doa mau tidur, nggak bisa digoda lagi dong kan gitu. Sudah baca doa mau bangun tidur. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang baik. Mudah-mudahan Ramadan tidak terasa kita sudah di babak semifinal ya. Kemarin babak penyisihan sudah banyak yang tersisihkan di masjid-masjid, sudah mengalami kemajuan softnya ya. Kemudian masjid-masjid sudah semakin luas, luas. Qadarullah setiap malam itu keliling dari masjid ke masjid itu subhanallah. Jadi bekas penuhnya itu masih kelihatan. Malam pertama, kedua, ketiga itu masih ada bekasnya di sana kan itu kelihatan. Karena Pak tendanya belum dibuka, tapi tidak berfungsi lagi ya. Karena sudah tidak terisi. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Jangan sia-siakan setiap waktu, setiap detik untuk kita beribadah kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu baraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnahu lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ingat yang disampaikan Rasul, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jaga salat, berbakti ke orang tua kita, dan manfaatkan waktu untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika amalan ini kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.